Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua, serta juga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, semoga orang tua kita, serta orang-orang terdekat kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Oleh karenanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silahkan disiapkan buku paketnya. Kemudian sembari atau sambil disimak materi yang Bapak sampaikan, teman-teman dibuka halaman-halaman yang nantinya Bapak sampaikan. Oke, baik. Silahkan dibuka. Oke. Di bab ketiga ini yang sedang kita pelajari yaitu tentang makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari terselesainya semua kehidupan di dunia ini. Jadi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya akan ada suatu hari yaitu kehancuran dari seluruh alam semesta ini. Hal ini sebagaimana juga kita sebagai seorang muslim yakin dan beriman kepada hari akhir, ya, yaitu iman kita yang kelima, beriman kepada hari akhir, dan yang dilanjut yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar. Adapun gambaran terjadinya hari kiamat ini di dalam Al-Quran sudah dikisahkan teman-teman, yaitu di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11, yang mana di dalam terjemahannya yaitu gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, sedangkan manusia itu bagaikan laron yang berterbangan. Ya, seperti itu gambaran kurang lebih terjadinya hari kiamat. Karena sejatinya seluruh kehidupan di dunia ini, baik manusia maupun makhluk yang lainnya maupun planet-planet, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Sebagaimana di dalam firman Allah di surah Ar-Rahman, yaitu kullu man 'alaiha fan. Ya, artinya semua yang ada di bumi akan binasa atau akan hancur. Oke, baik. Adapun hari ini insya Allah ini sudah Bapak sampaikan, teman-teman juga sudah dikerjakan. Nah, adapun hari ini yaitu tentang nama-nama hari akhir. Jadi ketika kita melihat ilustrasi atau gambar yang ada di layar, teman-teman melihat bagaimana ada seorang jenazah yang sedang disolatkan oleh beberapa mukmin atau beberapa orang-orang muslim, oleh orang-orang muslim. Nah, adapun gambaran ini adalah pasti terjadi kepada atau ke dalam kehidupan kita. Namun kita tidak pernah tahu kapan tepatnya kita akan mengalami hal yang demikian. Ya, oleh karenanya kita perlu memahami bahwasanya setiap kita pasti akan wafat atau akan meninggal. Tinggal kita menunggu kapan kehadirannya. Nah, adapun setelah seseorang meninggal atau setelah seseorang wafat, maka orang tersebut tentunya akan dikuburkan, dan setelah di alam kubur maka akan menjalani masa-masa atau waktu-waktu yang telah ditentukan. Tentukan contohnya apa Pak? Seperti halnya Allah akan mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Ya, di sana nanti ada yaumul mizan, yaumul ba'ats. Ya, oleh karenanya kita akan mempelajari. Nah, adapun setelah seseorang meninggal, nah yang pertama yaitu disebut dengan yaumul barzah. Bareng-bareng teman-teman, yaumul barzah. Yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Jadi ketika seseorang telah wafat atau telah meninggal dunia, kemudian sampai dikuburkan, nah manusia yang telah wafat tersebut akan menunggu dibangkitkannya kembali. Jadi setelah kita dihidupkan nih teman-teman semua, kemudian nanti kita diwafatkan oleh Allah. Ya. Setelah wafat, maka setelah itu kita akan dibangkitkan lagi.
Nah, yaumul barzah adalah hari di mana kita menunggu ketetapan Allah, ya, menunggu giliran atau waktu ketika dibangkitkannya seluruh manusia. Ya. Adapun nanti di yaumul barzah ini, ya, sambil menunggu dibangkitkannya lagi, maka kita akan menerima beberapa pertanyaan dari malaikat munkar maupun malaikat nakir. Jadi selama di dunia ini, apa saja sih perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia? Apakah baik atau buruk, kecil maupun besar, semua akan ditanyakan oleh para malaikat, terutama malaikat munkar dan malaikat nakir. Mengapa demikian? Karena hal ini sebagaimana di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ya, artinya kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Jadi ketika kita dimatikan, maka nanti kita menunggu dibangkitkannya kembali, yaitu ditiupkannya lagi sangkakala untuk kita dibangkitkan. Adapun yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Barang-barang yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia. Di manusia yang telah wafat maka dibangkitkannya kembali, disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, yang dibangkitkan kembali ini seluruh manusia, teman-teman. Dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti ketika terjadinya hari kiamat. Jadi mereka semua itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di satu tempat. Ya. Di sini di dalam firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah, Bapak bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, ya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan terhadap pekerjaan mereka selama di dunia. Jadi semua perkara yang kita lakukan, baik maupun buruk, kecil maupun besar, semua Allah akan tampakkan, Allah akan perlihatkan semuanya. Ya. Nah, adapun yang ketiga yaitu yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini, ya, barang-barang yaumul hasyr. Yaumul hasyr. Nah, yaumul hasyr ini adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan, ya, di sebuah padang mahsyar. Ya. Jadi di padang mahsyar ini seluruh manusia dari manusia yang pertama hingga manusia akhir itu bersiap-siap untuk dihisap, berkumpul di sebuah tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat perhitungan nantinya, ya, atas perilaku manusia selama di dunia. Adapun di dalam surah Ibrahim, Bapak bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yang artinya pada hari itu, ya, bumi diganti bumi yang lain dan langit, dan mereka semuanya berada di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah, ya, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi nanti kita dikumpulkan di yaumul hasyar seluruh manusia. Ya. Kemudian yaumul hisab dan yaumul mizan yang keempat. Apa itu yaumul hisab atau yaumul mizan? Yaitu hari diperhitungkannya, ditanyakannya setiap perkara maupun perbuatan kita selama di dunia, baik maupun buruk, kecil maupun besar. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah di surah Yasin ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan kita nih berkata, ya, kemudian dan memberi kesaksian kaki kita ini, ya, terhadap apa yang dahulu diusahakan atau mereka usahakan. Jadi nanti ketika yaumul mizan kita nggak bisa membela diri, teman-teman. Dengan mulut kita nggak bisa, karena mulut kita akan ditutup oleh Allah
Yang berbicara apa? Maka yang akan memberikan saksi adalah tangan-tangan kita, adalah kaki-kaki kita yang kita terhadap mereka akan berbicara, mereka akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita selama di dunia. Jadi nggak mungkin bisa bohong, tidak mungkin bisa mengarang-arang. Ya, oleh karenanya mari kita jaga setiap perbuatan kita dari hal-hal yang jelek, karena semuanya akan Allah tampakkan. Yang penting kita meminta maaf pada Allah, meminta ampunan kepada Allah supaya kita dihapus dosa-dosa kita. Oke, adapun yang kelima yaitu yaumul hasyar, yang mana hari penyesalan. Nanti tentu mereka yang sering berbuat onar, mereka yang sering berbuat jelek, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tentu mereka akan menyesal. Mengapa selama di dunia saya tidak melakukan yang baik? Karena jelas bahwasanya penyesalan akan datang di akhir. Nah, adapun selanjutnya yaumul waid, hari terlaksananya ancaman. Ya, mulai akan dilaksanakannya ancaman. Kemudian syirat, yaitu jembatan yang akan menghubungkan atau menghantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Jadi ada jembatan, yang mana jembatannya jangan teman-teman kira seperti jembatan depan Yazda ya, yang luas, tidak. Teman-teman, jembatan ini besar atau kecilnya nanti itu tergantung amal ibadah kita, tergantung amalan-amalan yang kita perbuat, tergantung ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Selama kita banyak mengerjakan ibadah-ibadah, maka jembatan itu akan luas. Bahkan salah satu keutamaan kita melakukan kurban, ya, teman-teman ketika alhamdulillah mendapatkan rezeki kemudian berkurban, nah itu salah satu keutamanya, nanti akan dibantu oleh hewan kurban itu yang kita potong saat melakukan perjalanan di Shiratal Mustaqim ini. Ya, jadi itu tergantung kepada amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Nah, adapun yang terakhir yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan atas kebaikan baik maupun kebaikan yang perbuatan yang buruk, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, yang melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikan syurga. Nah, adapun mereka yang melakukan perbuatan buruk atau timbangan yang buruk, maka Allah akan balas atau Allah akan berikan ganjarannya dengan neraka, memasukkannya ke dalam neraka. Nah, di sini digambarkan bahwasanya surga itu merupakan pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan adapun gambaran dari neraka di dalam surah Al-Hajj ayat 23 ini, bahwasanya Allah akan masukkan kepada orang-orang yang beriman ke dalam surga Allah, dan tentu yang melakukan amal-amal perbuatan baik. Nah, yang mana surga ini mengalir sungai-sungai, ya, kemudian banyak perhiasan di dalamnya, ya, dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Bahkan pakaiannya itu terbuat dari sutra. Ini gratis semua dari Allah. Namun dengan catatan bahwasanya selama di dunia ia melakukan perbuatan baik. Nah, adapun yang kedua yaitu neraka. Allah akan memberikan balasan di yaumul jaza ini, neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, ya, terutama di dalam surah Az-Zumar ayat ke-32 ini, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dosa, membuat dusta kepada Allah, ya, mendustakan kebenaran, tidak mau menerima ajaran agama Islam, ya, maka ia akan dimasukkan atau tersedia kepadanya yaitu neraka jahanam, yaitu tepat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Nah, adapun nanti setelah ini teman-teman silakan untuk menceritakan, untuk membaca kembali kisah ini. Ayo membaca kisah berikut, yaitu kisah lelaki calon penghuni surga. Ini bagus ceritanya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa membaca semua. Ini semua dari atas, kemudian sampai bawah, dan dilanjut lagi nanti di bagian ini sampai sini. Nah, ini ceritanya sangat bagus, sangat baik, dan sangat menginspirasi. Nantinya kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari cerita ini. Oleh karenanya teman-teman diharapkan untuk bisa membacanya dengan baik hingga selesai. Setelah itu ambil kata kunci atau keutamaannya dari kisah tersebut, yang nanti mudah-mudahan bisa kita ambil,
dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih